Sejak kasus penghinaan kepada ulama yang dilakukan Inul Daratista melalui sebuah komentar dalam akun Instagramnya hingga hari ini, belum ada secuil pun permintaan maaf dari pihak Inul. Kasus yang sempat menggemparkan dunia maya itu kini justru diperuncing dengan pernyataan Inul, yang lagi-lagi diunggah lewat akun Instagramnya. Alih-alih menenangkan publik, Inul justru memperkeruh suasana dengan memajang foto dirinya dan menjelaskan tentang sorban dan jubah. Seolah paham bahwa pernyataannya mengenai sosok bersorban main Skype telah memancing emosi umat, Inul pun berkelit. Bismillah, yuk baca sama-sama, kayaknya sudah cukup marahnya ya. Sorban dan jubah, gamis, bukanlah pakaian Islam, tapi pakaian tradisi Arab. Di Arab Saudi, bukannya ulama atau tokoh agama memakai sorban. Tapi mulai presiden, menteri, sopir taksi, resepsion hotel, penjaga toko, banyak yang memakai sorban. Hal ini ternyata juga disepakati oleh dua tokoh ulama kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Mustofa Yakub dan Kiai Haji Mustafa Bisri, atau Gusmus, bahwa sorban dan jubah bukanlah baju muslim. Bahkan dengan nada kelakar, kedua kiai ini menyebutkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab juga memakai sorban dan jubah. Tapi keduanya itu merupakan tokoh yang memusuhi Islam. Saya juga sepakat, apalagi yang berpendapat itu juga para ulama. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada ulama yang memakai sorban. Bahwa sorban memang sekedar pakaian tradisi Arab, bukan identik dengan ulama. Kalau ada yang berpendapat bahwa sorban itu identik dengan ulama, itu sangat berlebihan. Justru saya menduga mereka punya niat tidak baik, bahkan bisa dikategorikan merendahkan ulama. Karena disebut ulama itu karena ilmu agamanya, ibadahnya, fatwanya, karismatiknya, karena ilmu agamanya yang di atas rata-rata. Bukan sekedar sorbannya. Kalau sekedar pakai sorban disebut ulama, bagaimana dengan banyaknya artis yang sering pakai sorban saat nyanyi? Lihatlah Ungu, ST12 atau Gigi, yang sering nyanyi religi di bulan Ramadan memakai sorban tapi menyanyi dan menghibur masyarakat. Tidak hanya itu, ada film gadis berkalung sorban. Apakah ini juga ulama? Apakah film ini juga dianggap menista ulama? Tentu tidak, karena sorban adalah pakaian tradisi Arab. Mari kita belajar pinter, jadilah anak bangsa yang baik yang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan akal budi pekerti yang baik. Terima kasih sudah menghujat saya, ini adalah ilmu buat saya agar lebih pintar lagi dalam belajar bagaimana mencintai Indonesia dengan segenap jiwa raga saya dari orang yang tidak mengerti akan arti berdemokrasi yang baik. Apapun itu, saya sayang kalian semua. Sudah cukup ya, matur nuwun. Pada penjelasan panjang lebar tersebut Inul juga sertakan rekaman video di YouTube, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Mustofa Yakub dan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus terkait hal yang ia sampaikan. Sejatinya, Inul sangat paham siapa yang menjadi target tulisannya saat itu. Meski Inul berkelit memang tak terbukti ada pencantuman nama seseorang pada komentarnya tersebut. Publik sudah mafhum dengan sosok yang dimaksud Inul. Mengutip pernyataan Inul bahwa ada pihak yang ingin merendahkan ulama hanya gara-gara dia bersorban. Sesungguhnya orang itu adalah Inul sendiri. Jangan lupa, Inul juga mencantumkan kata-kata pameran buku Frankfurt. Siapakah sosok yang Inul maksud? Tentu bukan Gunawan Muhammad Khan. Jika Inul masih merasa besar kepala dan tak merasa bersalah, tentu publik juga punya penilaian dan penghakiman sosial yang tak bisa diatur dan dibeli oleh Inul. Inul lupa, ia bisa saja mendustai publik. Tapi Inul tak akan bisa mendustai hati kecilnya yang ketakutan akan murka.